Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa MH, saya dari PBIA. Saya akan membacakan materi dari pengertian pendidikan Islam hingga aliran-aliran dalam pendidikan Islam. Materi pertama adalah prolog dan pengertian ilmu pendidikan Islam. Ilmu atau pengetahuan adalah konsep tentang sesuatu berdasarkan kenyataan dan pengalaman hidup yang tidak tersusun secara metodologis, sistematis, dan rasional. Profesor Haji Mahmud Yunus, yang dimaksud pendidikan ialah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani dan akhlak, sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi. Yang kedua, dasar dan tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam sebagai salah satu aspek dari ajaran Islam. Dasarnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ar-Nahlawi menyatakan bahwa tujuan umum pendidikan Islam adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan akal dan menumbuhkan pikiran. Yang kedua, menumbuhkan potensi bakat yang dibawa sejak lahir. Yang ketiga, mengembangkan potensi generasi muda. Dan yang keempat, menjaga keseimbangan potensi dan bakat manusia. Materi yang ketiga, lapangan penelitian pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan yang hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya. Proses pendidikan Islam yang mewujudkan lapangan kerja tampak pada nilai-nilai religius atau Islami yang memberikan dorongan yang sangat besar terhadap umatnya, baik sebagai pegawai negeri sipil, wira swasta, petani, dan masyarakat pada umumnya untuk menciptakan produktivitas kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Dengan demikian, maka seseorang yang memiliki kehidupan beragama yang baik, iman yang kuat, dan Islam yang kafah, maka yang bersangkutan dapat dipastikan memiliki etos kerja dan produktivitas yang tinggi. Dalam hubungan dengan lapangan kerja pendidikan Islam harus bersikap mengarahkan dan mengendalikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tetap berpijak pada sumber agama Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Materi yang keempat, alat-alat pendidikan Islam. Eksistensi alat pendidikan Islam. Alat pembelajaran merupakan tindakan, perbuatan, situasi, dan atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian alat mengarah pada objek benda mati, sementara istilah tindakan atau perbuatan merujuk pada objek yang hidup atau berubah itu tindakan atau perbuatan manusia. Oleh sebab itu, tindakan atau perbuatan manusia dalam pendidikan Islam dibahas dalam unsur metode pendidikan. Alat dapat berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Alat dapat berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran, tetapi semua alat harus diuji sejauh mana nilai pakai atau manfaatnya dengan jalan menggunakannya secara aktual dalam proses pembelajaran. Sebagai acuan atau kriteria yang digunakan dalam penilaian pada tahap ini antara lain, yang pertama, dapat menarik perhatian peserta didik ketika menyajikan informasi dan gagasan-gagasan. Yang kedua, memberikan informasi penting dan baru. Yang ketiga, mempermudah pemilikan keterampilan khusus, sikap-sikap atau apresiasi. Dan yang terakhir, membawa hasil yang memuaskan terhadap upaya pencapaian tujuan introduksional khusus.
Konsep pembelajaran menurut pendidikan Islam. Yang pertama, hukuman. Yang kedua, pergaulan. Yang ketiga, wibawa. Yang keempat, sarjana. Dan yang terakhir, media pembelajaran. Materi kelima yaitu faktor-faktor determinan dalam pendidikan Islam. Pengertian faktor-faktor pendidikan Islam. Faktor-faktor pendidikan Islam adalah sesuatu yang ikut menentukan keberhasilan pendidikan Islam yang memiliki beberapa bagian yang saling mendukung satu sama lainnya. Jadi dapat disebutkan bahwa faktor-faktor pendidikan Islam adalah sesuatu yang ikut menentukan keberhasilan pendidikan Islam yang memiliki beberapa bagian yang saling mendukung satu sama lainnya. Faktor-faktor pendidikan Islam selanjutnya juga disebut dengan komponen-komponen pendidikan. Macam-macam faktor-faktor pendidikan Islam. Yang pertama, faktor anak didik atau peserta didik atau siswa atau murid. Faktor anak didik adalah merupakan salah satu faktor pendidikan yang paling penting karena tanpa adanya faktor tersebut maka pendidikan tidak akan berlangsung. Oleh karena itu, faktor anak didik tidak dapat digantikan oleh faktor lain. Yang kedua, faktor pendidik, guru, ustaz. Pendidik merupakan salah satu komponen penting dalam proses pendidikan. Di pundaknya terletak tanggung jawab yang besar dalam upaya mengantarkan peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang diciptakan. Yang ketiga, tujuan pendidikan. Menurut M. Arif Yunus dalam bukunya mengatakan, tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia yang berkarakter, yakni berkepribadian Islam, menguasai tasawuf Islam, menguasai ilmu kehidupan, sains, teknologi, dan keahlian yang memadai. Yang keempat, faktor alat atau media pendidikan. Faktor alat dan metode adalah meliputi materi pendidikan, metode pendidikan, dan alat pendidikan langsung. Faktor isi atau materi pendidikan, faktor metode pendidikan, macam-macam alat pendidikan. Materi yang terakhir yaitu aliran-aliran yang berkembang dalam pendidikan Islam. Aliran-aliran yang berkembang dalam pendidikan Islam yang pertama adalah aliran empirisme. Pada teori empirisme menyatakan bahwa pendidikan atau lingkungan dapat berbuat sekehendak hati dalam pembentukan pribadi anak didik sesuai yang diinginkan. Yang kedua, aliran naturalisme. Dalam aliran naturalisme, pendidikan tidak diperlukan. Yang dilaksanakan adalah menyerahkan anak didik kepada alam, agar pembawaan yang baik itu tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan itu. Yang ketiga, aliran nativisme. Pada aliran nativisme menyatakan bahwa kemungkinan seorang anak yang mempunyai potensi hederitasnya rendah, maka akan tetap rendah meskipun ia sudah dewasa atau telah dididik. Dan yang terakhir, aliran konvergensi. Dalam teori konvergensi yang dikembangkan oleh William Strand, bahwa pembawaan dan lingkungan merupakan dua garis yang merujuk pada suatu tujuan atau titik temu yang sama. Pandangan Islam terhadap aliran empirisme. Dalam pandangan Islam, Islam tidak memutuskan peran lingkungan atau pendidikan dan menghilangkan peran hidayah Allah Subhanahu wa taala. Islam memandang bahwa lingkungan tidak sepenuhnya dapat menentukan orang menjadi baik. Yang kedua, pandangan Islam terhadap aliran naturalisme. Dalam ajaran Islam, pada hakikatnya manusia sebagai khalifah di bumi ini yang memiliki potensi untuk memahami, menyadari, dan kemudian merencanakan pemecahan problem kehidupan. Yang ketiga, pandangan Islam terhadap aliran nativisme. Dalam pandangan Islam, aliran nativisme tidak sepenuhnya dapat diterima. Dan yang terakhir, pandangan Islam terhadap aliran konvergensi. Di kalangan sebagian pemikir Islam, ada yang berpendapat bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang mendukung teori konvergensi. Baiklah, demikian dari pembacaan materi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.